Jadi temannya bisa join, kalau enggak ya terserah ya, saya akan mulai saja dengan yang ada di sini ya. Kalau ada 6 orang ya 6 orang gitu ya. Saya lanjut saja. Oke. Ya, yang mau ya silakan ya. Oke, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Jadi kita mulai dengan statistik deskripsi ini ya. Tujuannya itu pada dasarnya bicara tentang ini ya, namanya saya udah jelaskan minggu lalu ya, bahwa statistik itu pada dasarnya pengumpulan ya, pengorganisasian dan penyajian data yang secara terbatas pengertiannya ya, bukan statistik secara keilmuan gitu ya. Jadi statistik deskripsi itu ya. Kemudian kita akan lihat tentang distribusi frekuensi ya, karena namanya data yang sama itu bisa terjadi berulang-ulang kali ya, dan kita mau lihat distribusinya bagaimana ya. Dan kemudian itu divisualisasikan ya dalam bentuk grafik. Yang dalam hal statistik deskripsi ini kita akan lihat yang disebut tentang ukuran pemusatan, bagaimana data-data itu memusat, dan ukuran penyebaran, bagaimana data itu menyebar, ya. Apa yang disampaikan oleh data-data ini ya, informasi apa yang disampaikan oleh data-data ini, gitu ya. Jadi saya tidak ulangi lagi tentang statistik, alasan kenapa ya, ini contohnya ya, satu kelas gitu ya. Informasi apa yang mau saya dapatkan, misalnya contohnya komposisi laki-laki dengan perempuan, tua dan muda, gitu, atau latar belakang, atau warna kulit, atau tinggi, atau berat badan, gitu tergantung informasi apa yang sebenarnya saya perlukan dan saya olah, dan kemudian itu memberikan saya bantuan untuk melakukan keputusan dalam hal apa, gitu ya. Jadi banyak segmen, banyak sisi, tergantung orang mau cari apa sebenarnya ya. Bahkan untuk informasi satu kelas saja misalnya, kayak kelas kalian gitu ya. Ada berapa orang jumlah mahasiswanya, berapa laki-laki, berapa perempuan gitu kan. Dari mana asal sekolahnya, bahkan bahkan karakteristik keluarganya kalau mau tahu ya, terlepas apapun alasannya ya. Atau tinggi badan, berat badan, banyak hal ya. Jadi hal-hal seperti itu untuk menjadi penggambaran dari satu populasi, dalam hal ini populasi kelas kalian misalnya. Seperti itu ya. Bisa banyak segmen, tergantung yang mau dilihat apa. Ya, ini juga udah saya jelaskan ya tentang minggu lalu ya. Jadi yang penting di sini adalah statistik itu tadi ya, ada yang deskriptif ya, pada dasarnya deskripsi ya, mendeskripsikan, menggambarkan. Jadi tentang bagaimana mengorganisir data, generalisir ya, atau menyingkatkan ya, menyimpulkan dan menggambarkan data itu ya. Kemudian ada inferensial. Inferensial ini generalizing berarti nanti saya ada hipotesa, ada kesimpulan awal yang saya ingin uji ya, dan kemudian itu benar atau tidak ya, terbukti, bisa disimpulkan secara statistik atau tidak, dan seberapa besar signifikannya ya. Kemudian sedikit nanti terakhir kita bicara tentang regresi, bicara tentang correlation, hubungan ya, ada pola apa antara data itu ya, apakah hubungannya berbanding lurus ya gitu ya, atau tidak gitu ya. Jadi hubungan ya, itu yang terakhir. Ya sedikit ya. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Ini contohnya gitu ya. Kalau dengan data aja kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Contohnya ada 2 kelas, ada masing-masing ada berapa orang mahasiswanya dengan IQ. Entah kenapa IQ-nya yang diuji gitu ya. Ada hasilnya, terus mana yang lebih pintar gara-gara IQ ini gitu ya. Tidak ada yang bisa dijawab dengan kalau kita tidak kelompokkan, tidak dianalisis secara statistik. Contohnya dibuat rata-rata. Rata-rata setelah didapat sama saja ya, IQ-nya sama misalnya rata-ratanya. Jadi pada dasar mereka sama gitu ya. Tapi mungkin range-nya berbeda gitu ya. Itu karakteristik yang berbeda dari kelas ini ya, dari pengelompokan ini gitu ya. Kemudian ini ya tadi sudah dijelaskan, kita perlu mengorganisir data itu dengan tabel gitu ya, dengan grafik ya untuk visualisasi ya. Tabel ini nanti kita akan melihat bagaimana data kita frekuensinya terdistribusi ya, dan juga relatif gitu ya. Relatif berarti terhadap apa gitu ya.
Grafik juga kita terhadap lebih ke arah histogram atau untuk tahu frekuensi poligon ya. Nanti ini juga ya OGIF gitu ya. Ini yang kita akan pakai ya di mata kuliah ini ya. Kalau stem dan leaf ini kita enggak, tapi di buku referensi Montgomery dipakai nih ya. Kalau ingin tahu silahkan aja. Karena kita bicara di teknik ya, data ini terutama itu dari pengukuran. Tapi data itu sebenarnya ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, gitu ya. Di sini ada 4, di sini digambarkan yang disebut tentang nominal, ordinal, interval dengan rasio. Ya, nominal dan ordinal ini adalah data kualitatif, ya. Kualitatif ya, nominal itu tidak ada pembobotannya, dia cuma satu kategori saja gitu ya. Contohnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu ya, berapa orang gitu ya. Tidak ada pembobotan gitu. Kalau ordinal itu ada rankingnya ya, ada bobotnya diberatkan mana yang lebih dominan gitu misalnya ya, tapi tetap kualitatif. Interval dengan rasio ini bicara kuantitatif ya, kuantitatif yang dari pengukuran ya, dari pengukuran. Ya, ini yang kita lebih sering pakai ya dalam aplikasi teknik atau dalam ini ya. Tapi kalau survei bisa saja ya kita diminta gitu ya untuk profiling gitu ya. Misalnya kalian mau mengumpulkan data survei gitu contohnya gitu ya. Nah, terus kalian ingin tahu sebenarnya merespon terhadap survei ini siapa gitu ya. Perempuan atau laki-laki. Itulah data nominal. Bukan nanti dari survei saya yang ada 100 60 perempuan, 40 laki-laki gitu. Terus saya bilang di rata-rata enggak gitu. Itu profile gitu ya, bahwa menggambarkan survei ini dilakukan oleh ini data nominal itu. Data itu menunjukkan laki-laki atau perempuan itu nominal aja dia. Kalau laki-laki ya perempuan berapa orang yang merespon gitu ya contohnya. Kalau ranking ini diurutin ya, berapa yang misalnya kalian senang diurutin. Kalau kalian bisa memilih jenis mobil, apa yang ingin kalian pilih misalnya gitu. Apakah Toyota, apakah Honda, apakah begitu kan ya? Atau kayak program kalian masuk ujian UMPTN saya nggak tahu namanya sekarang ya, ujian masuk perguruan tinggi. Pilihan keberapa gitu. Mungkin pilihan pertama di uni mana gitu ya. Pilihan kedua di mana, pilihan ketiga di uni mana atau program apa gitu ya. Berarti saya ranking. Itu juga kualitatif ya. Itu apa yang menjadi pilihan ya. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga ini interval ini bicara tentang range ya, misalnya seberapa puas atau tidak gitu ya. Dikasih tidak puas dari 1, yang puas 5, misalnya ada survei-survei seperti ini ya. Kemudian rasio tentu yang lebih ini berapa penghasilan, berapa nilai IPK gitu ya, berapa umurnya gitu ya. Ini data-data yang kuantitatif. Ini contoh ya, saya tidak akan di sini ya. Ini pengukuran itu ada yang diskrit, ada yang continuous ya, atau diskrit continuous ini data kuantitatif gitu kan. Kalau kalian di lab ngambil data gitu ya, ada yang diskrit, ada yang continuous ya. Kalau diskrit artinya dia harus menggunakan specific point gitu ya. Dia di yang mana gitu ya. Ini di sini contohnya ya. 6, 7 yang mana ini ya. Jadi tidak bisa dipecah lebih jauh lagi gitu ya. Misalnya kalau kalian pernah periksa kesehatan berapa detak jantung gitu ya, berapa ukuran ini sistol distol gitu ya. 70/170, 120 kadang kan susternya jawab gitu, atau 80, 140 waktu kalian mau vaksin gitu kan, diukur gitu. Berapa? Kan nggak ada 80, sekian 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 gitu, nggak ada kan, atau 140, sekian sekian, enggak kan. Nah, itu heart rate gitu ya. Jadi itu diskrit ya, datanya diskrit ya. Berapa tekanan apa ya, kalau saya heart rate-nya apa ya, jantung ya. Berarti kalau kalian waktu mau divaksin diukur dulu kan. Jadi kalau di bawah 100
di atas 160 atau 180 disuruh tunggu dulu kan, nggak bisa lanjut, tunggu dulu, mungkin gugup atau panik kan gitu. Nah itu nggak ada koma-komanya kan gitu, nggak bisa dibuat lebih kecil lagi kan. Itu data discrete. Tapi kalau continue ya, continue itu dia tergantung alat ukur. Ya, kita bicara dimensinya apa gitu. Misalnya waktu, bisa bicara 1 tahun, ada 52 minggu, ada 365 hari, ya, ada berapa jam dikalikan, kan ada berapa menit sampai ke picosecond gitu ya. Jadi mau bicara dimensi yang mana. Terus kemudian tergantung keakuratan alat ukurnya gitu, seperti penilaian dengan jangka sorong gitu ya, ukur panjang gitu dengan jangka sorong contohnya gitu kan. Mau bicara berapa desimal gitu ya, koma-koma berapa, tinggi badan juga kan, mau ngukur dalam berapa, 1,6 meter gitu ya, tapi bisa juga 1,62 gitu kan meter ya, bisa juga sentimeter kan, 1,621 gitu, benar juga kan semua 1,6 gitu ya, tapi tergantung desimalnya atau keakuratan alat ukurnya, mau berapa desimal contohnya. Jadi ini data itu ya, data itu seperti ini ya kategorinya. Ya, jadi ada yang kualitatif dalam bentuk nominal dan ordinal ya, kita jarang dalam teknik aplikasi teknik ketemu ini, tapi kalian tahu itu ada. Kalau diperlukan kalian tahu dan bagaimana menanganinya juga ya secara metode ilmiah gitu ya. Kemudian ada yang data kuantitatif atau angka gitu ya, dalam bentuk yang kontinu atau diskret tadi ya, pencacahan tadi itu kan 1, 2, 3 seterusnya ya. Contohnya kalau ada survei gitu kan tentang kepemilikan kendaraan bermotor di antara mahasiswa teknik UPN FJ angkatan 2021 gitu kan. Ada yang jawab ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 3 misalnya kan gitu kan. Tapi di rata-rata kan berapa yang punya 1, berapa yang punya 2, ada berapa mahasiswa yang punya 3. Terus ternyata dapatlah datanya rata-rata memiliki 1,5. Nggak ada kan 1,5 motor gitu ya. Yang ada motornya 1 atau 2 motor gitu kan. Jadi nggak bisa di tengah-tengah ya. Tapi entah kenapa data kalian menggambarkan antara 1 dan 2 ya pemilik 2 motor di rumah gitu kan. Makanya itu disebut data diskrit ya, dia nggak bisa 1,5, dia harus 1 atau 2 gitu ya. Nah itu pencacahan namanya. Kalau yang pengukuran bisa continue tadi dalam bentuk interval atau rasio yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Ini tipe pengukuran yang berkaitan dengan nominal dan tipe analisa yang diharapkan ya. Ya. Jadi kalau menggunakan nominal ini kita bisa melihat proporsi gitu ya, membuatnya proporsi. Contohnya perempuan dengan laki-laki, ternyata perempuan 40, laki-laki 60, 40%, 60% kan gitu ya proporsi dibuatnya. Jadi penggambarannya ya. Kemudian kalau yang ordinal atau ranking itu untuk lihat di tengah-tengahnya di mana, rank order mediannya di mana gitu. Kalau ternyata preferensinya mau masuk di universitas mana, program mana, yang tengah-tengah itu mayoritas itu di mana gitu. Yang tengah-tengah perhatikan di mana gitu ya. Nah, kalau interval nanti sifatnya interval kita akan lihat aritmatik ya. Data-data yang interval itu kita lihatnya aritmatik. Tapi kalau banyak yang rasio, kita akan hitung means nanti gitu ya. Jadi yang 2 ini lebih seringnya. Jadi data itu seperti adanya data itu tidak ada artinya. Data itu kalau sudah diolah, ada polanya, memberikan informasi ini yang berharga ya. Nah, ini yang memberikan nilai untuk kita. Nah, sekarang data itu kalau mau diolah pertama bisa diurutkan ya dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Pertama kita urutkan. Kemudian ya ini contohnya. Saya ada data pengukuran ya sebanyak ini, kemudian 100 mungkin misalnya, kemudian saya urutkan gitu ya. Ya. Ini kalau mau menyajikan dengan visualisasi dengan diagram bisa banyak jenisnya di sini ya. Tapi rata-rata kita akan lihat diagram batang gitu ya di sini, atau bisa juga nanti ada diagram pencar, tapi lebih sering lebih ini dengan diagram batang ini aja ya, histogram atau histogram ini ya. Ya.
Kemudian ini gambarannya. Kalau saya gambarkan dalam diagram batang, kenapa ini orang suka dengan gambar visualisasi ya? Karena itu langsung banyak informasi yang langsung bisa disampaikan. Ya, contohnya bagaimana orang menemukan pekerjaannya, mayoritas itu dengan networking. Contohnya langsung kelihatan ya sini ya seberapa jauh itu mendominasi dibandingkan pilihan yang lain. Jadi informasi seperti ini ya gitu. Kalau dilakukan dengan benar gitu ya, berapa jumlah data, berapa persentasenya, mereka lihat pembandingan ya gitu dan ada informasinya ini yang kuning merah hijau ini apa aja gitu ya. Orang langsung bisa baca ini ya. Dengan satu gambar ini banyak informasi yang diberikan. Apa gunanya tergantung. Orang yang melakukan survei ini melihat ada kebutuhan dengan ini untuk menjawab satu permasalahan atau perubahan pengambilan keputusan contohnya. Ya. Ini contohnya juga dalam bentuk pie chart ya, dalam bentuk pie chart ya, dalam bentuk persentase untuk menggambarkan dari seluruh totalnya gitu ya. Mayoritas itu di 2 minggu ya, waktu liburnya contohnya ya gitu ya, yang dimiliki gitu ya. Nah, itu 34% ternyata dari total keseluruhan. Karena ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu, ada yang 1 minggu dan seterusnya gitu ya. Sekarang data-data kita itu kita juga ingin tahu gitu ya, setelah diurutkan kita mau buat dia dalam kelompok atau kelas atau kategori gitu ya. Dan kita juga mau lihat persentasenya gitu ya. Kalau dalam persentase dalam keseluruhan total itu disebut distribusi frekuensi yang relatif ya. Distribusi frekuensi pada dasarnya ada data itu berulang kan, ada 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Frekuensi artinya itu ya. Tapi seberapa terdistribusi data kita ya. Ini contohnya pengukuran beban gitu ya. Sekarang breaking stress ya. Itu dibagi dalam berapa kelompok atau kategori atau kelas, ini 6 gitu ya. Kemudian di setiap masing-masing kelas itu ada berapa frekuensinya atau jumlahnya. Kemudian presentasi itu terhadap total keseluruhannya gitu ya. Berarti kan 4 per total 100 dikali 100 gitu ya. Jadi untuk mempermudah aja. Jadi dalam membuat kelas ini ya, jadi ini saya yakin matematika dasar SMA kalian sudah punya gitu ya. Ada interval kelas, ada batas kelas gitu ya, ada lebar kelas, ada nilai tengah kelas ya. Ini mengulang ini sebenarnya. Saya harap bisa dengan kalian masih ingat atau diulang ya bagaimana cara melakukannya ya. Jadi data itu diurutkan, kemudian dimasukkan dalam satu kelompok atau kelas, tidak boleh masuk dalam 2 kelas ya. Interval kelasnya itu antara 5 sampai 20, kemudian lebar kelas ya sama ya. Kemudian kita bisa hitung ya data yang sedikit dengan data yang banyak, kita bisa pakai rumus ini ya. Berapa range-nya dan dibagi jumlah data, kalau datanya banyak kita pakai logaritma gitu ya. Dan tidak ada yang kelas yang terbuka, artinya bisa masuk 2 kelas, itu enggak ya. Kemudian ini nilai tengah ya. Ini gambar histogram kalau mau dibuat ya untuk mempresentasikan atau visualisasi itu harus diusahakan sama ya, sama maksudnya intervalnya sama ya. Contohnya aja nih ya. Supaya kelihatan dari setiap kelas ini ya saya sebar intervalnya sama ya gitu kan, jadi langsung kelihatan rapi gitu kan, komposisinya berapa frekuensi masing-masing kelas ini terlihat rapi gitu ya, hanya untuk menggambarkan ini ya. Jadi ini dengan Excel sudah bisa, harusnya bisa dikerjakan ya dengan Excel ya kalau mau divisualisasikan kalian punya data. Tapi kalau ada data histogram ya yang tidak sama, intervalnya tidak sama, bisa saja sih terjadi ya. Karena dia range-nya terlalu besar untuk dibandingkan dengan lain, itu mau kita gambarkan ya. Jadi mau kita gambarkan di sini ya, interval kelasnya tidak sama. Ya ini yang 2 terakhir ini beda kan intervalnya, kan tidak sama dengan lebar yang lain ini ya. Ya, interval batangnya ini maksudnya 2 lebarnya ini gitu ya. Tidak sama. Kenapa? Mungkin ya kita ingin mau menggambarkan ya gitu ya. Ada range yang langsung melompat nih kan 50, 60, 70 ini langsung 100 ke 120 gitu ya. Nah, ini bisa kita gambarkan dengan cara seperti ini gitu ya. Ya bahwa tidak ada yang perbedaan yang berarti dari kalau saya gambarkan 110 di sini nggak sama aja gitu ya. Tapi setelah ini ya sama aja sampai 180 gitu contohnya ya.
Itu visualisasi ya contohnya ya. Terus ada yang disebut poligon frekuensi, ya nilai tengah dari kelas. Ya itu kalau dihubungkan itu disebut poligon frekuensi. Jadi dia tergambar gitu ya, tidak dalam bentuk batang gini histogram tapi dalam bentuk garis ya. Ya dari nilai tengah. Kemudian kita mengenal ada yang disebut distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif berarti akumulasi ya. Ya, akumulasi dari frekuensi data yang ada ya, distribusinya ya. Ya, jadi kalau kita hubungkan dalam bentuk grafik itu yang disebut OGIF ya. Jadi jangan bingung kalau disebut OGIF itu apa? Statistik biasa juga menggambarkan distribusi frekuensi yang kumulatif atau OGIF ya. Bentuknya seperti ini contohnya. Jadi dia akumulasi ya. Contohnya di sini tadi ada 6 kelas, 6 apa 7 kelas gitu ya. Kemudian di kelas sebelumnya ada berapa, di bawah ini nggak ada 0, setelah itu ada 4 ya. Kemudian karena sebelumnya 0 ya gitu kan. Ini tetap 4 gitu ya. Setelah itu 23, berarti kelas sebelumnya ada 19, 4 tambah 19 23. Kemudian selanjutnya 52, berarti ada 19 data sebelumnya gitu ya, atau 29 data sebelumnya gitu ya. Nah, makanya jumlahnya 52 sampai akhirnya 100. Jadi itu kita buat garisnya ya. Ini OGIF namanya. Ya, OGIF ya. Distribusi frekuensi kumulatif ya, akumulasi dari data yang kalian miliki dari setiap kelas ya. Ini contoh saja gitu tadi ya, misalnya IQ tadi, contoh soal dengan IQ dibagi dalam kelas 80 sampai 150 dan selebihnya ya. Kemudian ada berapa frekuensinya, ini ya yang ada di kelas ini 3 ini ya. Kelas berikutnya 5 gitu ya. Kemudian berapa persentasinya, kalau 3 dari 24 12,5, kalau 5 dari 24 20,8. Ya, kemudian ini yang kumulatif ya, kumulatif 12,5 karena ini 12,5 kan sebelumnya nggak ada. Setelah itu yang berikutnya 12,5 tambah 20,8 33. Ya, ini pendekatan lah ya gitu ya, sekitar 33 ya dan seterusnya sampai 100 ya. Jadi kalian harus bisa ya bangun tabel-tabel seperti ini di Excel dan kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik, apakah diagram batang, histogram kalau diminta, ataupun OGIF tadi ya, yang garis tadi ya. Nah, itu dilakukan di Excel ya. Contohnya ini ya, aplikasi statistik ya, softwarenya itu SPSS ya. Contohnya ya ini gitu ya. Di outputnya seperti ini tentang IQ tadi ya, digambarkan seperti ini, ada minnya rata-ratanya di 110, di deviasinya itu 19, jumlah datanya 24 contohnya ya. Ini histogram, ini bar graf ya. Nah, ini kurva frekuensi. Kalau sudah tahu gambar tadi frekuensinya itu bisa menggambarkan sesuatu. Ini contohnya saja, kita akan lebih tertarik sama yang 3 hal ini ya. Dia kalau bentuknya seperti lonceng gini atau simetris, ini artinya terdistribusi secara normal. Data saya terdistribusi secara normal. Tapi kalau dia dikatakan menceng ke kanan ini atau positive skewness, ekornya di kanan ini ya, dia berat di kiri tapi ada ekor ke kanan memanjang, ya itu menceng ke kanan ya. Artinya ada data itu cenderung mengumpul di sini gitu ya, di sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan ini menceng ke kiri, ekornya di kiri ya, ketarik ke kiri ya, tapi sebenarnya lebih banyak mengumpul di sebelah kanan. Ini negatif, kemencengan yang negatif ya. Contohnya hasil ujian saja atau hasil kuis gitu ya, dalam satu kelas gitu ya. Bisa saja rata-ratanya sama. Misalnya saya buat kalian kuisnya berbeda ABC, kelas ABC. Rata-ratanya sama sih semua. Tapi kalau saya buat ininya grafiknya seperti ini, kurva frekuensinya, bisa saja ada yang bentuk kurvanya menceng ke kanan, bisa aja menceng ke kiri ini. Dari ini apa informasi yang diberikan? Kalau misalnya ini 0 sampai 100 contohnya ya. Kalau ini saya agak khawatir. Anak-anak saya di kelas ini cenderung
nilainya di sini mengumpul, misalnya di 30 atau 40 gitu kan. Tentu saja, tapi ada yang pengecualian yang menyeret sampai ke angka 100. Misalnya ada yang dapat angka 100 gitu. Ada yang berbeda dari teman mayoritasnya gitu. Karena data pada dasarnya menunjukkan mengumpul di sini. Ya, ini agak mencemaskan sebenarnya. Tetapi kalau yang ini, contoh yang kanan ini kita lihat nih ya. Oh, ini lebih gembira nih, karena kalau pakai di sini 0, di sini 100 ya. Wah, anak-anak saya ini cenderung mengumpul di angka 70-80 nih, bagus nih. Tapi ada yang pengecualian ternyata nilainya bisa di 25 atau di 30 gitu ya, agak ada yang ketinggalan di sini gitu ya. Nah, jadi itu ya, walaupun min-nya kata-katanya sama nih, gitu. Tapi bisa saja ternyata dengan visualisasi kurva frekuensi kita bisa lihat di bagaimana data itu tersebar dan itu menginformasikan apa kepada kita gitu ya tentang data yang kita miliki ini ya. Itu contohnya ya. Jadi ada yang disebut tentang ukuran pemusatan. Bagaimana data kita menunjukkan kecenderungan untuk berkumpul di suatu nilai titik pusat gitu ya. Baik data yang tidak berkelompok atau tidak dikategorisasikan ataupun yang terkelompok ya. Oke, juga beda kalau kita mau hitung untuk populasi ataupun untuk sampel. Ya. Ini saya ilustrasikan saja ya. Tadi kita kan bicara tentang min ya, min aritmatika ya, untuk data-data yang pengukuran ya. Contoh yang tidak berkelompok seperti ini langsung saja kan sigma jumlah data kita itu dibagi jumlah total data gitu ya. Untuk sampel kita biasanya pakai X bar gini, X ya dengan garis di atasnya. Kalau populasi kita pakai mu simbolnya ya. Nah, untuk jumlah data untuk yang sampling karena dia lebih kecil pakai N kecil, kalau ini untuk jumlah data di populasi ya. Ada sedikit pembedaan untuk yang sampling dan untuk yang populasi ya. Kalau data yang terkelompok, gitu kan, tentu udah dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas kan, dan ada frekuensi di tiap kelas. Jadi itu merupakan sigma perkalian dari frekuensi terhadap kelas itu dan dibagi terhadap sigma dari frekuensi semua kelas. Kan gitu ya. Baik dengan untuk sampling atau populasi prinsipnya sama ya, cuma simbol yang digunakan berbeda nih. Ini contohnya ya. Saya yakin kalian tahu sih sebenarnya ngitung rata-rata kan. Saya punya data sampel tegangan rusak. Ya ada 100 data. Itu kan kalau nggak dikelompokkan saya nggak terlalu peduli ya saya jumlahin aja kan satu-satu kan tadi ada 100 data. 1171 tambah 1186 gitu kan. Terus ya ditambah ya sigma penjumlahan dibagi 100 ya. Jadi inilah rata-ratanya ya dari sampling X bar ini kan. Tapi kalau saya kelompokkan 100 data mungkin dibagi dari 5 kelas, 6 kelas gitu ya atau 10 kelas dan setiap kelas itu ada frekuensinya ya. Makanya kemudian frekuensi dari setiap kelas itu dikalikan nilai tengah ya dari kelas yang ada ya. Jadi dikalikan ini kan 4 dikali kelas ini ditambah 19 frekuensinya dikali kelas itu seterusnya sampai yang terakhir. Baru dibagi dengan total dari frekuensi. Ini menjadi rata-ratanya. Ya, selisihnya nggak jauh sih. Ya, biasanya nggak terlalu jauh, tapi tentu ini lebih presisi ya, karena ini dikelompokkan. Terus ada yang disebut aritmatika rata-rata yang pembobotan. Ya, jadi ada bobotnya, beda bobotnya. Bagaimana melakukan ini dan kapan biasanya misalnya dalam nilai ya atau ujian itu ya. Contoh kasus ya kuliah statistik misalnya ada ujian akhir UTS, UAS dan tugas ya. Bobotnya apa? 3 kali UAS dari UTS. Ya, sementara UTS dengan tugas sama ya, bobotnya ini 3 kali atau ya ini sekali gitu ya. Bobotnya misalnya kita buat bobot atau persentase gitu ya. Jadi ini dikalikan ya, ditambah gitu ya, kemudian dibagikan jumlah bobotnya. Jadi inilah nilai akhirnya. Jadi bisa ketahuan di akhirnya, oh saya dapat nilai ujian UAS, UTS, tugas seperti ini, terus saya tahu bobotnya berapa ya. Jadi saya bisa hitung sendiri, gitu ya. Itu pembobotan. Itu untuk min, rata-rata. Jadi kalian saya yakin pernah dengar kata min kan, rata-rata.
Kemudian ada yang disebut median. Median itu nilai tengah, ya. Median itu nilai tengah baik dari data yang sudah disusun, gitu ya. Kita cari ya, kalau untuk yang tidak dikelompokkan atau yang sudah terkelompokkan ya, di mana kita bisa cari dapat nilainya, itu ya dengan prinsip interpolasi ini ya. Ini bisa nanti saya kasih PR tugas untuk ini ya, bisa melakukan ini atau tidak gitu ya. Ini ada rumusnya, formulanya gitu ya. Saya bisa tentukan nggak yang mana batas nyata kelas gitu ya, berapa nilainya gitu ya. Bagaimana saya menghitung ini ya, lebar kelas saya berapa gitu ya. Bisa nggak gitu ya. Jadi dengan ini saya bisa hitung ya berapa nilai median, nilai tengah ya dari data saya. Ini contohnya ya. Jadi 100 data tadi untuk sampel tegangan rusak ya. Kalau dia seperti ini langsung aja saya carikan, tidak dikelompokkan. Ini saya yakin yang kalian sudah banyak belajar ya waktu SMA gitu kan. Berapa data yang ke-50 dan ke-51 kan datanya 100 kan, tengah-tengah itu 50,5 kan. Tapi tidak ada data 50,5. Adanya data ke-50 dengan data ke-51. Oke? Ya, jadi kemudian ini ya data ke-50 dan ke-51-nya saya jumlahkan terus dibagi 2. Inilah dia, ya. Kalau dia dikelompokkan ada kelasnya, nah itu seperti formula yang sudah diberikan ya. Bagaimana menghitung ini? Bagaimana dapat angka-angka ini? Gitu ya. Dari mana ini ya? Bahwa saya harus ada tahu boundary gitu tadi ya, ke batas bawah kelas gitu kan ya, interval kelas ya, frekuensinya, baru kemudian dihitung. Ya. Nggak jauh beda sih nilainya ya, tapi tentu ini lebih presisi kalau yang data yang dibuat kelas-kelas ya. Itu untuk median. Kemudian kita punya modus, nilai yang paling sering muncul, ya. Apa nilai yang paling sering muncul? Ya, berarti atau frekuensi yang terbesar dari kumpulan data yang saya punya atau yang saya sedang selidiki ya. Bisa saja ini satu, bisa saja lebih dari satu ya, makanya tidak harus selalu tunggal. Kalau tunggal kan kalau bisa lebih dari 2 ya jadi bimodal, lebih dari 2 bisa ya multimodal gitu ya. Modusnya beda. Ya, modus itu artinya apa yang sering terjadi gitu ya, frekuensi yang mana yang terbesar. Kalau data terkelompok paling sering muncul, frekuensinya paling besar ya. Kalau data tidak terkelompok ya kita hitung dengan prinsip interpolasi ini ya. Bagaimana menghitung ini ya? Ini kan ada rumusnya, ada delta nih ya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi saya bisa definisikan ini atau tidak ya, ngitung lebar kelas ya, batasnya kelas bawah gitu ya, supaya saya dapat modus ya. Jadi kalian harus latihan ini nanti ya. Ini saya kasih tugas atau PR untuk kerjakan itu ya. Contoh tadi sampel tegangan rusak yang frekuensi paling sering muncul jumlahnya 3, yaitu data yang berisikan nilai 1141 ya. Kalau median dari yang dikelompokkan gitu ya, dengan pakai formula tadi ya kita dapatkan ini 1190,4 nilai tengahnya. Sorry bukan median ini modus ya, maaf ini salah cetak, ini modus. Kemudian ukuran pemusatan yang lain itu yang kalian juga mungkin sudah tahu ya, kalau median itu kan nilai itu dibagi 2 bagian kan, 100 dibagi 2 ya 50-50 kan kiri kanan gitu ya. Tapi nilai-nilai yang tersusun itu bisa dibagi menjadi 4 bagian yang disebut kuartil. Ya, kuartil 1 jadi 25 kalau 100 ya, kuartil 2 berarti median 50, kuartil 3 berarti 75 dan 100 itu totalnya kan. Jadi 10 bagian kalau sistemnya desil jadinya kan. Desil 1 berarti 10, desil 2 berarti kan 20, seterusnya sampai desil 9, 90. Atau 100 bagian. Sorry, ini tadi desil ya, 10 dibagi 10 ya. 100 dibagi persentase, berarti persentil ya, 10%, 20% sampai 99 ya. Oke, intinya itu ya, dibagi 10, kalau data saya ada 100, tergantung ada berapa datanya. Kemudian mau saya bagi berapa? Bagi 2 untuk nilai tengah, atau bagi 4 instruksinya, atau bagi 10, atau bagi 100. Ya. Jadi intinya kalau median itu adalah kuartil kedua sama dengan kuartil kedua, sama dengan desil kelima, sama dengan persentil ke-50. Gitu ya. Bagaimana menentukan nilai median ini gitu ya, kalau untuk yang
tak berkelompok ya, sama dengan menentukan median ya. Ini kuantil ini bagaimana menentukan kuantil, ini kalau data tak berkelompok sama dengan menentukan median. Kalau data terkelompok dengan prinsip interpolasi ya, ini ya. Jadi ini ya, kalian benar-benar bisa ngerti kalau kalian nanti coba ya, oh ini ada data seperti ini, saya kelompokkan, terus gimana saya mau menghitung nilai-nilainya ini, ada formulanya, bisa nggak saya hitung ya. Itu harus bisa dilakukan ya. Contoh ini tadi ya, kalau saya ada 100 data, yang saya tertarik itu data kuantil ya, berarti Q1 misalnya ya, atau Q2 atau Q3 gitu ya. Ya, yang mana Q2 berarti median kan gitu ya. Tapi kuantil 1 bagaimana ngitungnya gitu ya. Atau saya lakukan itu tadi desil ya, desil ke-7. Misalnya tanya desil ke-7, bisa nggak ngitung desil ke-7? Ya. Prinsipnya sama nih, formulanya sama nih. Nah, kemudian selain ukuran pemusatan, kita ada yang disebut ukuran penyebaran. Oke ya, bagaimana data kita tersebar, ya, seberapa jauh menyebar dari nilai rata-ratanya atau data variasi kita. Kenapa kita perlu melihat ini, seberapa terpusat data kita, ya, atau seberapa tersebar data kita, dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan kalau ada variasi yang demikian, gitu ya. Namanya juga ukuran persebaran gitu ya, terlalu nyebar ini, nggak imbang, ada apa ini kan gitu, apa ada hal-hal penting yang perlu dilakukan. Jadi ukuran penyebaran itu ini ya, range. Range itu nilai maksimum dikurang nilai minimum ya. Kalau data misalnya hasil ujian gitu ya, antara 0 sampai 100. Ternyata ada yang angka ujiannya 25, ada yang nilainya 100. Berarti range saya ya 100 kurang 25 ya 75 gitu ya. Ada kisaran atau range untuk persentil. Berarti yang persentil 90 dikurang persentil 10 ya. Kalau simpangan kuartil ya ini ya, kuantil ketiga kurang kuantil ke-1 dibagi 2 ya. Kemudian ini yang kita juga pakai ya, itu kita akan sering dengar tentang deviation kan, mean deviation. Ya, mean deviation ini yang mungkin sering kalian lakukan dulu ya. Berapa dari data tak berkelompok yang lebih sering dilakukan dan gimana kalau datanya terkelompok ya, ngitung mean deviation-nya ya. Itu merupakan nilai mutlak ya dari data poin kita terhadap nilai rata-rata. Contoh, 100 data tadi kan yang tidak dikelompokkan saya sudah hitung kan sebelumnya X bar-nya ya rata-ratanya adalah 1198,5. Simpangan mutlak rata-ratanya gimana? Sederhana aja ya. Setiap data poin saya yang ada 100 data tadi, satu-satu saya cari nilai mutlak perbedaannya dengan ini, dengan min-nya ini ya, satu-satu tuh dihitung, ditambahkan, dihitung ya sampai yang data terakhir, kemudian dibagi total data 100. Jadi dapatlah simpangan mutlaknya itu adalah 98,4. Ya. Terus gimana kalau datanya dikelompokkan seperti ini? Nah, ini gunanya Excel, jadi handy dia. Ya, kalau saya buat di Excel gitu ya, saya buat kolom-kolom seperti ini, boleh juga sih manual ya, pakai tangan ya. Tapi buat tabel gini ya, kenapa berguna buat tabel? Ya di Excel contohnya dibagi dengan 6 kelas contohnya, setiap kelas ini berapa frekuensi datanya yang muncul di situ, terus berapa nilai tengah dari kelas itu, ini 900 dengan 999 ini 949,5 gitu ya, ini kan ada nilai tengahnya ya. Kemudian berapa jauhnya dia ya nilai tengah ini ya dari ini ya, dari yang rata-rata, ini dia 248 sampai ini 252, kemudian dikalikan dengan frekuensinya yaitu ini misalnya 4 gitu ya, dikalikan 4 kali 248, 992, hal yang sama dilakukan, totalnya 10.392 ya. Kemudian itu dibagi nilai 100 atau jumlah data, berarti mean deviation-nya atau simpangan rata-ratanya adalah 103,92 ya. Tuh. Itu yang mutlak. Kalau yang sering kita pakai tentu simpangan baku atau standard deviation. Ya, baik data tak berkelompok atau data terkelompok, simbol yang kita pakai untuk sampling itu adalah S ya. Kalau untuk populasi itu pakai simbol tau. Ya. Kemudian kalau tadi itu ya langsung kan dicari selisih poinnya. Kalau ini kita pakai akar kuadrat. Ya, dari sigma
ya selisihnya tadi data point ya dengan minnya itu tadi dikuadratkan ya dibagi jumlah data dikurang 1 ya, ini untuk sampel ya, dan untuk populasi ya ini untuk simpangan baku ya, baik untuk sampling ataupun populasi ya. Contohnya, nah ini dia ya, tadi kan langsung aja kan data poinnya 923 kurang ini gitu ya. Kalau ini akar kuadrat ya, kemudian ini dicari selisih data poin yang dikuadratkan, dijumlahkan kan gitu, dibagi jumlah data dikurang 1, didapatkanlah ya. Ini deviation, standar deviation-nya adalah 124,7. Tadi kalau mutlak tadi kan sekitar 94 tadi ya. Kalau yang diurutkan atau dikelompokkan, ya ini buat tabel lah ya, biar mudah ya, supaya nggak salah ngitung. Itu ya, buat tabel ya, sama prinsipnya ya. Dibagi dalam kelas, berapa frekuensinya, berapa nilai tengahnya. Nah, cuma di sini kan selisihnya data poin dengan min-nya itu dikuadratkan, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya, ya. Ini jumlah totalnya. Kemudian itulah yang diakar kuadratkan, kan gitu ya. Ya, makanya kalau ngelihat formula itu ngerti, baru bisa dimasukkan di tabel-tabel ini sesuai untuk membantu. Saya perlu apa sebenarnya? Bagaimana saya mendefinisikan rumus ini, formula ini saya buat dalam bentuk tabel gini supaya mempermudah saya menghitung, gitu ya. Dapatlah ya standar deviation-nya 125,1. Nggak jauh beda tadi kan yang dengan yang data tidak berkelompok. Itu ya. Kemudian kita juga sering pakai variance ya. Variance ini kuadrat tadi dari deviasi standar deviation tadi ya. Jadi bukannya S tapi S square ya, S kuadrat atau tau kuadrat ya. Jadi nanti tidak akar kuadrat tapi dibuang kan, karena akar kuadrat dikuadratkan berarti hilang kan gitu ya. Kemudian ada yang disebut koefisien variasi, itu penyebaran relatif. Relatif ini merupakan penyebaran mutlak dibagi nilai rata-rata ya. Kalau dibutuhkan kita bisa hitung ya. Nah, ini yang terakhir, ini mungkin kalian SMA belum ya, belum belajar. Ada yang disebut momen. Ya, momen ini sebenarnya dari fisika gitu ya. Apa momen dari data yang tak terkelompok ataupun berkelompok. Ya, prinsipnya adalah momen atau simpangan terhadap min ya, atau terhadap sembarang. Itu di lead saya ada kasih video bahasa Inggris sih, penjelasan lebih lanjut tentang momen ini ya, kalau kalian ingin tahu ya. Tapi yang perlu kalian tahu di sini bagaimana menghitung momennya aja gitu ya. Saya ngitung momen, tahu bagaimana menghitung momen ini, momen keberapa, momen ketiga atau momen keempat gitu ya. Kemudian kenapa saya perlu momen itu? Karena untuk menghitung apa yang disebut kemencengan dan juga lancipan ya, kurtosis ya, skewness ya. Jadi kita perlu momen tadi untuk menghitung derajat kemencengan, ketidaksimetrisan atau penyimpangan kesimetrisan dari distribusi yang kita tadi sebut menceng kanan, menceng kiri ya, positif atau negatif tadi ya. Bagaimana saya bisa mengatakan itu ya, atau seberapa menceng dia itu ya, kalau tidak divisualisasikan. Kalau divisualisasikan kan lebih jelas, tapi kalau tidak divisualisasikan saya bisa hitung tidak ya, apa yang disebut ini koefisien skewness ya, koefisien kemencengan. Itu bisa dihitung dengan ini ya, dengan nilai min ini ya, bisa pakai ini ya, bisa juga pakai kuantil tadi ya, baik kuartil ataupun persentil. Tapi kebanyakan aplikasi teknik kita akan pakai momen tadi, momen ketiga. Ya, menghitung skewness kemencengan itu dengan momen ketiga. Ini rumus ke momen ketiga ya, untuk menentukan kemencengan. Ya. Kemudian ada yang disebut kurtosis ya. Derajat keruncingan atau CPR dari distribusi relatif ya terhadap distribusi normal ya. Jadi kalau dia tinggi puncaknya disebut itu lepto, kalau dia ceper itu plati ya, kalau dia tengah-tengah meso. Oke, ini kurtosis. Bagaimana ngitungnya nanti kan? Itu menggunakan momen keempat. Ya, momen keempat.
ya terhadap simpangan terhadap mean dalam bentuk tidak dimensi. Tadi kalau skewness itu momen ketiga, ini momen keempat ya. Ya, jadi pakai rumusnya momen keempat gitu ya. Oke. Jadi kalau kita nilainya sudah dapat dengan nilai ini kurtosis ini, kita akan tahu kalau dia positif itu lepto, runcing. Kalau dia negatif itu dia plati atau ceper. Ya, kalau nol, ini berarti dia distribusi normal atau Gaussian. Ya, ini rumusnya. Ini kan ini ya kurang 3 ini ya. Atau bisa juga ngitung pakai ini. Ya, pakai kuantil tadi lagi ya, kuantil dengan persentil ini ya. Jadi itu momen itu digunakan ya untuk menghitung ini ya. Karena kenapa? Kalau saya ingin tahu ini dia menceng kanan, menceng kiri, dia runcing atau tidak. Ya, distribusi frekuensi dari data yang saya miliki. Itu bisa nggak dilakukan? Kalian lakukan atau tidak? Ya? Pertanyaan? Itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Bu, mungkin saya mau nanya, Bu. Ya, jadi. Untuk yang skewness atau kemencengan itu berarti kalau dalam suatu apa tadi ya, kayak tabel gitu, Bu. Berarti dia itu nggak terlalu ini ya, Bu, nggak terlalu tertera ya. Maksudnya terteranya itu ketika diperoleh hasil output berupa grafik ya, Bu. Iya, kalau dia kelihatan dalam bentuk grafik kan kelihatan tadi ya. Contohnya tadi yang kayak ini tadi ya. Mana tadi ya? Iya. Atau kalian hitung. Kalau kalian hitung kan, kalau kalian mengerti, ya bisa saya jawab ini menceng kemana gitu tadi mana ya? Bukan di sini tadi yang gambar. Di mana tadi ya? Tunggu. Yang gambar kurva tadi. Ya, contohnya nggak ada ya kurva saya. Kok hilang? Nah, ini. Ini kan. Nah, kalau kayak ini gitu kan, ini kan berarti dia menceng ke kanan ya. Ini kan berarti nilai tengah itu akan tetap di tengah ya. Nilai tengah tetap di tengah. Kalau ini juga nilai tengah tetap di tengah. Tapi kalau di sini bisa nggak kalian jawab modus dengan apa tadi di min median dengan min median modus kan? Min median modus. Median itu nilai tengah, jadi pasti di tengah ya. Tapi kalau begini berarti modusnya dia lebih banyak modusnya berarti di sebelah kiri. Minnya itu di sebelah kanan ya. Jadi sini modus, median, min. Sementara di sini modus saya itu pasti kanan, berat kanan dia kan nih. Data-data lebih cenderung mengumpul di kanan. Berarti dia di sisi kanan modus, yang di tengah tetap median, terus di sisi kirinya min ya. Nah, gitu ya contohnya ya. Jadi kalau kalian visualisasikan bisa kelihatan nih, gitu kan? Ya distribusi frekuensinya tadi ya. Kalau kalian pakai ini kalian gambarkan ininya ya, distribusi frekuensinya kalian gambarkan ya dalam bentuk grafik ini kelihatan gitu ya. Tapi kalau kalian hitung bisa nggak kalian jawab gitu? Ya bahwa ini data kalian ini menceng kanan, menceng kiri, atau dia lancip tinggi gini, atau dia flat turun gitu ya. Kalau ini bimodal atau multimodal itu dari modus. Modusnya berapa banyak munculnya? Di sini ada 2 ternyata. Di sini ada 3 ternyata. Itu Jati. Ya. Ada lagi? Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi ada lagi yang nanya, karena kalau kita pikir kita mengerti tanpa kita latihan itu biasanya nggak bisa. Gitu ya. Jadi saya akan kasih PR, ya kasih tugas. Saya akan pakai buku Harinaldi. Jadi saya nggak tahu kalian koordinasi lah ya, Jati dengan si dari kelas A atau C, atau dari kalian sendiri ada yang punya buku Harinaldi gitu ya. Jadi saya akan kasih tahu aja tugas dari halaman 44 nomor 5 gitu ya. A sampai C gitu misalnya. Gitu PR-nya gitu ya. Terutama PR untuk yang hari ini atau minggu ini itu adalah mengerjakan itu tadi, bisa ngitung ukuran pemusatan, penyebaran, bisa gambar histogram gitu ya.
sama bisa jawab tentang menceng atau lancipnya. Gitu ya. Dari data yang ada di sini nanti, buku Harinaldi. Ya. Untuk tadi halamannya halaman berapa, Bu? Ya, nanti saya WA-in lagi lah ya. Nanti saya posting itu pasti di Leads ya. Oh, Di baik, Leads. Bu. Ya, jadi PR-nya dikumpulkan di Leads ya. Tadi saya sempat sebutkan sebelumnya ada tugas kelompok, tapi sekarang ini masih tugas individual saja. Jadi kalau kalian ikuti tadi, dan kalian tadi bisa lihat materinya juga, itu bisa dikerjakan. Harusnya bisa, gitu ya. Bisa. Dan di situ nanti kalian bisa lihat saya paham atau tidak, saya bisa kerjakan atau tidak, gitu ya. Nanti kalau kuis atau ujian pasti lebih cepat kan waktunya ya. Jadi ini dengan PR berarti untuk benar-benar pemahaman saya tuh tentang ini bisa dilakukan atau tidak. Gitu ya. Oke. Ya. Demikian itu saja ya. Ada lagi? Ada? Cukup dari saya, Ibu. Ya. Ya, demikian ya. Saya ini kita foto absennya begini aja ya. Dibuka videonya ya. Kemudian tolong screenshot ya Jati, kemudian di-post di grup ya, Jati. Oke, baik, Bu. Mungkin buat teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan kan silakan ditanya ya di WhatsApp grup ya. Saya nggak ngerti ini atau saya cari apa di mana nih gitu ya. Oke, Bu. Ini saya mulai, Bu, dari Ya. slide pertama. Slide pertama sudah. Bentar, Bu. Slide kedua. Oke, Bu. Udah, Bu. Sudah ya? Ya. Jati. Terus dilihat di sini di partisipannya siapa temannya nggak datang hari ini terus saya diinfokan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Absennya gitu aja. Kamu lihat dari yang partisipannya ya. Bisa di snapshot juga partisipannya kan? Siap, Bu. Ya. Terus Siap, Bu. dilaporkan ke saya ya. Oke. Oke, Bu. Siap. Ya, di stop recordingnya dan nanti diminta sama Ibu Suci ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Selamat